Itu nggak usah di post lagi, cuman kasih thumbs up, jadi kita tahu itu yang banyak orang pengen tahu. Udah gitu aja, nggak lama-lama, saya mau kasih selanjutnya ke Bu Charlotte, silakan. Terima kasih Edri. Iya, jadi kalau udah ada Slido, jadi nggak usah begini, ada orang, ada anak gitu ya, karena memang anonim kan. Jadi memang nggak perlu diketahui begitu. Kemarin siapa yang semalam datang? Boleh angkat tangan? Wow, iya. Berarti ini datang lagi nggak kapok kan? Iya, thank you so much ya. Saya coba mempertimbangkan apa sih yang saya mau bicara siang hari ini gitu ya. Tadi pagi saya bicara dengan Pak Gembala, lalu agak siang dengan Ibu, lalu akhirnya saya cuma bilang, oke Tuhan kayaknya ini deh yang saya harus ngomong ya. Mudah-mudahan ini yang memang Tuhan mau berikan kepada Bapak Ibu untuk dengar dan untuk belajar. Boleh ditayangkan? Iya. Nah, tetap parenting. Dan parenting itu mulainya dari saya, orang tua. Jadi parenting bukan tentang anak, tetapi tentang saya. Bagaimana saya menjadi orang tua. Jadi kalau mau ngerubah anak, mesti orang tua dulu yang berubah. Ya, Anda di usia 0 sampai 12 tahun harus gembalakan hati anak, berarti Anda sebagai gembala. Ya dong. Dan kita sedang digembalakan oleh Sang Gembala Agung. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggembalakan anak kalau kita tidak digembalakan? Jadi saudara, ini yang kita mau lihat saudara, yaitu tujuan menjadi orang tua adalah melakukannya sampai Anda tidak perlu terus menjadi orang tua. Ya. Tujuan menjadi orang tua adalah sampai Anda tidak perlu terus jadi orang tua. Jadi kalau artinya saya nggak perlu terus jadi orang tua, artinya suatu hari anak ini akan jadi orang tua. Betul? Artinya anak ini nggak boleh bergantung sama saya. Kan saya nggak mau punya anak umur 40, wah minta duit. Ma boleh nggak aku makan coklat? Paham? Sampai anak itu bisa membuat keputusan. Iya dong. Jadi saya tidak perlu terus menjadi orang tua. Oleh karena itu tujuan menjadi orang tua adalah saudara, yaitu persahabatan. Tujuan relasi orang tua dan anak adalah persahabatan. Buku saya yang pertama adalah Learning to Stop. Yang warna merah. Ya, jadi itu kayak A to Z parenting ya. Mulainya Anda sendiri, lalu Anda berdua, habis itu punya anak jadi bertiga, berempat, berlima. Satu hari Anda harus melepas anak-anak itu dan kembali berdua. Jadi namanya empty nester ya. Kita sudah masuk ke sarang yang kosong, lama-lama kita sendirian, ya dong. Pasangan pergi. Dan itu waktu saya buat itu saudara, saya bikin 7 bab. Saya tadinya mau bikin rainbow parenting. Karena bicara rainbow adalah bicara pelangi. Bicara pelangi, bicara janji Allah. Ya, di balik sebelum pelangi ada hujan gitu ya. Di balik hujan ada pelangi. Jadi bicara tentang kasih Allah, janji Allah yang setia. Saudara, saya udah bikin tuh rainbow. Bahasa Indonesianya pelangi. 7 juga kan? 7 huruf. Jadi saya udah bikin akronimnya PELLANGI. Wah, waktu itu mau mulai bilang rainbow parenting. Saya ngelihat rainbownya LGBT. Wah, ini nanti bisa jadi misleading. Lalu saya bilang sama anak saya, ini mami mau bikin buku. Dan buku itu saya udah tulis lama sekali. Mungkin waktu saya umur 45 gitu ya, saya udah bikin. Lalu kemudian anak saya bilang, mami maunya apa sih nulis buku ini, tujuannya apa? Gini ya, mami mau kasih tahu orang tua bahwa gak selamanya kita jadi orang tua. Toh satu hari kita juga bisa pergi, satu hari kita mesti melepas. Oke, dia yang kasih judul Learning to Stop. Lalu saya tulis di situ, bisakah kita berhenti jadi orang tua?
Secara status tidak bisa, kita tetap mamanya, kita tetap papanya. Tapi secara fungsi harus berubah. Enggak jadi orang tua, tapi jadi sahabat. Kita sahabatnya anak, anak sahabatnya kita. Sahabat. Jadi belajar berhenti menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Tetapi hal terindah bila kelak anak dapat menjadi sahabat bagi orang tuanya. Dan demikian juga orang tua dapat menjadi sahabat bagi anaknya. Kalau sampai ada orang tua bilang sahabat saya itu anak saya. Berarti itu orang yang paling dekat. Dia tahu persis hidup saya. Lalu kalau anak bilang sahabat saya, tentu selain istri, selain suaminya ya. Adalah orang tua saya. Karena dia kenal saya, siapa saya. Jadi saudara, anak itu milik siapa? Kita kenal, kita tahu ya, Khalil Gibran. Khalil Gibran, saudara, dia terkenal dengan puisinya, anakmu bukan milikmu, ya, own children. Mereka sekedar lahir melaluimu, tapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Saudara, Khalil Gibran ini dari Lebanon, dia Kristen Ortodoks, saudara ya. Tapi pemahaman dia di dalam konteks, ya, kalau kita baca Mazmur 127 gitu ya, bahwa anak-anak ya, anak-anak itu adalah anak panah gitu ya. Jadi siapa yang sang pemanahnya? Jadi dia mulai dengan konsep ini bahwa anak melaluimu tapi bukan berasal darimu. Jadi curahkan kasih sayangmu, namun jangan paksakan kehendakmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Bisa saja mereka mirip dirimu, tapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Saudara, ini terjemahan dari yang on children tadi ya. Jadi terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Lalu kaulah busur. Saudara, saudara tuh cuman busur. Jadi kalau busur, saudara, mesti diapain? Stretch. Waktu di stretch sakit enggak? Sakit. Di stretch untuk apa? Melepaskan anak-anak panah kehidupan. Hingga anak panah ini meluncur. Lalu sang pemanah, jadi jelas sang pemanahnya siapa? Sang pemanahnya siapa? Kalau orang tua busurnya, kan anak itu anak panah. Berarti sang pemanahnya Tuhan. Sang pemanah maha tahu, dia yang membidik sasaran. Tuhan tuh punya sasaran dalam ketidakterbatasan. Jadi emang kita gak pernah tahu anak kita bakal jadi apa sih. Bakal kawin sama siapa. Bakal meninggalnya kapan kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu gak? Tuhan tahu loh. Tuhan tahu. Tahu persis. Jadi dia merantangmu. Siapa yang merentang? Tuhan. Dalam keperkasaannya. Kita punya Allah yang bukan hanya maha tahu, maha perkasa, maha kuasa. Hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah, yang disuruh meliuk siapa? Si busur. Si orang tuanya. Meliuk tuh. Jadi setelah di stretch gitu kan. Jadi kebayang ya, ini kan sang pemanah. Dia mesti stretch, tarik gitu ya. Tapi suruh apa saudara? Meliuklah dengan sukacita. Padahal di stretch kita bilang Tuhan sakit Tuhan. Sakit. Oke, kamu tahu nggak? Ketika aku meliuk, maksudnya merentang kamu, itu untuk panahnya itu bisa melesat jauh serta cepat. Di sini ada nggak yang belajar memanah? Nggak ada ya, saya juga nggak belajar saudara. Cuman kita bayangin aja ya, orang kalau panah ya.
yang nyasarin itu tergantung sama busurnya apa tergantung sama sang pemanah? Sang pemanahnya kan. Yang manahnya itu kan, dia mesti bidik itu sampai tepat ke sasaran. Jadi meliuklah dengan sukacita dalam rentangan tangan sang pemanah. Sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat. Sebagaimana pula dikasihinya busur yang kuat. Saudara, kalau busur itu gak kuat tuh busur putus. Ya, putus ya. Begitu direntang, putus, tes aja. Udah gak bisa tuh anak panah itu gak bisa melesat. Nah saudara, ini puisinya W.S. Rendra. Ya, dia Katolik saudara, ya, dia nulis seperti ini ya. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tahu ini diambil dari Yakobus, ya, Yakobus pasal 4 ya. Seringkali aku berkata ketika orang memuji milikku, ya, bahwa sesungguhnya itu hanya titipan. Oh, kita gampang banget ngomongnya titipan. Jadi kalau mobilku juga titipan, rumahku titipannya juga, hartaku titipan, ya, putraku titipan, ya. Tapi mengapa aku tak pernah bertanya, why? Kenapa dia nitipin padaku? Kenapa aku? Aku layak? Aku mampu dititipin kayak gini? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Saudara waktu marahin anak pernah tanya Tuhan enggak? Tuhan, ini dimarahin apa enggak ya? Oh, kita merasa nih anak harus dihajar. Ya, hajar aja bleh, ya. Jadi, adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Aku punya hak enggak? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Kenapa aku mesti menangis meraung-raung, Tuhan, kenapa engkau tega sekali? Engkau ambil anakku, ambil aku juga. Gitu ya. Wow, saudara, kita sering melihat pemandangan seperti itu. Jadi ketika diminta kembali, ku sebut itu sebagai musibah. Ku sebut itu sebagai ujian. Ku sebut itu sebagai petaka. Padahal memang itu hak yang ngambil, hak yang punya untuk ambil. Saudara, kalau ke supermarket di sini ada nggak tempat penitipan? Ada ya. Kita nitipin kan tas kita ya. Mbak nitip ya. Lalu kemudian udah 1 jam kita keluar. Mbak tolong barang saya ambil. Lalu si mbak bilang gini, maaf boleh nggak 2 hari? Saya masih senang sama titipan ibu. Ya, saya masih senang sama titipan ibu. 2 hari lagi ibu datang lagi ambil. Itu kira-kira analoginya. Loh, terserah yang punya. Lalu Anda bilang, lah itu barang saya. Saya mau ngambil sekarang, saya mau ngambil entar malam. Anda paham gak? Kita itu dititipkan sekarang. Anak saudara punya Tuhan dan dititipkan. Dan masalahnya saudara gak tahu seberapa lama dititipkan. Kalau hari ini diambil Tuhan boleh? Saya nanya nih. Saya nanya, kalau besok diambil Tuhan boleh? Oh jangan, nitipnya mesti lamaan. Dia belum beranak. Saudara ingat Ishak diminta sama Tuhan? Iya. Abraham pagi-pagi benar. Saya pikir kenapa dia gak diskusi sama Sarah? Saya pikir ya, ini mah dari sudut saya ya, emak-emak. Kayaknya sih kalau dia nanya sama Sarah dulu ya, itu bisa-bisa kayaknya
Iya, Sarah bilang gini, ya ilah gimana sih Tuhan, janji katanya sebanyak pasir di laut, bintang di langit. Lah ini baru satu, udah diminta, belum juga gede, masih remaja. Gimana sih, aduh boleh gak seminggu lagi, kita mau perpisahan dulu sama si Ishak mungkin ya. Karena kan kita ngelihat bagaimana Sarah terlalu inisiatif. Waktu menunggu, ini mah gimana gak dapat anak. Lalu dia kan yang punya ide, idenya brilian. Ya, ini bukan brilianti ya, ada yang namanya. Idenya, waduh jangan-jangan lewat Hagar. Karena memang begini saudara, zaman dulu orang kaya itu biasanya kalau ngasih anak menikah dikasih juga budak. Ya, jadi ingat Lea dikasih budak, Rahel dikasih budak. Jadi zaman dulu tuh gini, kalau sampai anak saya nggak bisa melahirkan, maka budaknya lah. Nah, ketika si budak punya anak, nanti ya namanya juga budak. Jadi dia nggak bisa ngelunjak, kira-kira. Jadi bisa diambil alih oleh yang si tuannya ini. Jadi menganggap ini anakku. Jadi ingat dong Yakub, Lea punya budak, ya. Rahel punya budak, ya. Bilha dan Silpa, ya. Dan itu anaknya juga semua jadi anaknya Yakub, ya. Jadi saudara, ini bukan ide, tetapi memang kita melihat secara budaya begitu. Tapi ini kan Tuhan tuh punya janji sama Sarah. Tapi Sarah bilang, ya aku udah mati haid. Gimana bisa punya anak? Makanya dia ketawa. Ya. Jadi saudara lihat bahwa kita sering kali lupa. Kita pikir itu hak kita. Jadi kita yang ngurus, kita yang ngatur, kita yang kendalikan. Jadi Tuhan please. Jangan sekarang. Siapa yang bisa? Saya punya murid 3 tahun meninggal karena demam berdarah. Saya punya murid 4,5 tahun meninggal karena di liver ada masalah. Seminggu di rumah sakit. Saya punya murid 18 tahun meninggal karena amoeba. Saya punya murid 17 tahun meninggal suicide. Bunuh diri di rumahnya. Saya punya murid 21 tahun meninggal saja. Lagi tidur. Kuliah di Bali di Udayana. Kita pikir mestinya orang tua dulu yang jalan kan? Enggak. Kita tuh nggak tahu kapan batas akhirnya kita. Dan tiap orang punya batas akhir. Ya. Nah, jadi ayolah saudara, semua yang ada, semua yang kita miliki itu memang dititipkan. Bisa diambil, bisa, termasuk suami atau istri kita. Jadi makanya selalu kadang-kadang suami istri yang bilang, Bu saya udah gak tahan, saya gak tahan sama suami saya Bu. Saya bilang, ngomong sama yang punya, oke? Ngomong, ya Tuhan saya udah gak tahan. Tuhan ambil dia, apa ambil saya secepat-cepatnya. Itu aja masih ngatur Tuhan, ya enggak? Ya. Karena hanya maut kan yang boleh memisahkan suami istri. Hanya maut. Saudara tentu nanti pertanyaan lain, bagaimana kalau suami KDRT, bagaimana itu beda cerita. Jadi kalau teman saya pisah, dia cuma bilang begini, saya pisah, tapi saya bukannya untuk menikah lagi, saya pisah. Karena saya tahu kalau saya nggak pisah, maka dia ada di penjara. Karena dia bisa lempar apa saja yang ada di dekat dia. Dan dia bisa gelap mata. Dan kalau saya mati, anak-anak mati, pasti dia ada di penjara. Jadi karena saya mau menyelamatkan dia, maka saya pergi dari rumah. Nah, teman saya kira-kira udah 20 tahun lah dia ninggalin rumah. Ya karena punya suami yang KDRT, suami yang sakit tapi gak mau berobat. Ya. Jadi ya itu case, itu artinya case khusus. Tapi saudara secara umum, saya pernah satu waktu malam sekali saya bangun. Saya tiba-tiba ngeliat suami saya. Ya gimana ya kalau dia diambil Tuhan pulang. Saudara kan orang tuh bisa pulangnya di waktu tidur ya.
papa saya meninggal waktu tidur. Kadang-kadang kita tuh naik pesawat lebih takut daripada naik ranjang. Betul nggak? Padahal 95% orang tuh matinya di ranjang. Iya kan? Ya di rumah sakit, ya ranjang rumah sakit, ya kan? Iya kan? Maksudnya tuh ya di ranjang gitu, jarang kalau kasus mati lagi nonton, ya mati tabrakan di mobil gitu kan, ketimbang yang di ranjang. Tapi tuh naik ranjang kita mah kayak kepedean ya, kayak bakal besok bangun lagi gitu loh. Belum tentu. Makanya ada satu hamba Tuhan, dia setiap kali mau tidur dia bilang sama istrinya, "Ma, sampai jumpa besok ya. Kalau besok aku gak ada, artinya aku udah di surga ya. Mama gak usah nyusul ya. Kalau gak Tuhan suruh ya." Jadi dia tiap malam selalu kayak gini, dah gitu ya, dah. Maksudnya itu salam perpisahan. Karena memang, nah kalau besok masih bangun ketemu, satu hari lagi. Jadi itu one day at a time. Jadi satu hari saudara yang kita punya ya. Jadi ayo kita nggak bisa bilang ini musibah, ujian, petaka. Memang itulah hidup yang anytime. Jadi waktu saya lihat suami saya, aduh Tuhan ini kalau Tuhan ambil, langsung saya doa. Saya bilang Tuhan tolong titipnya lamaan. Karena waktu itu seperti kayak gini, kan saya dominan saudara ya, saya harus akui ya. Jadi saya itu saudara, kayak Tuhan ngomong gini, kamu ya kalau ngomel-ngomel sama suami ya, kalau kamu ini suami, aku ambil suamimu, kira-kira begitu. Kan Tuhan sayang sama suami saya. Jadi dia gak rela dong anaknya diomel-omelin gitu. Maka saya langsung bilang, Tuhan saya mau nurut sama dia, saya mau taat, saya mau tunduk Tuhan. Saya Tuhan titipnya lamaan. Waktu itu saudara ya. Yang artinya saya bergumulnya saya sama Tuhan. Tapi Tuhan jangan kasih tahu dia ya. Takut dia ngelunjak ya. Itu tetap aja kan. Begitu dominannya sampai ngatur Tuhan. Ya, itulah kisah-kisah saya saudara ya. Nah jadi hidup bukan soal mencari dan mendapatkan. Tapi seberapa yang Anda terima dan lepaskan untuk diberi. Ingat orang muda yang kaya datang ke Tuhan Yesus. Guru, perbuatan baik mana nih supaya saya bisa masuk surga? Tuhan bilang, udah tahu kan kamu kan 10 hukum? Oh udah, itu mah saya udah tahu sejak saya kecil. When I was young boy. Berarti si pemuda ini anak baik. Si pemuda ini anak yang spiritualnya ada. Makanya dia bilang, Tuhan gimana caranya supaya saya dapat hidup yang kekal. Lalu Tuhan bilang, ya kalau begitu gini dah, tinggal satu aja. Satu. Tapi satu itu yang utama. Pergilah, jualah. Gitu ya, udah suruh pergi, jual. Bagikanlah. Dan abis itu ikut aku. Enggak ada yang boleh menghalangi apapun, ikut aku. Lalu apa? Pemuda itu pergi dengan sedihnya. Dengan amat sedih sebab banyak sekali hartanya. Saudara lihat tuh, kepemilikan. Itu mengerikan sekali. Kalau kita tidak bisa lepas. Karena kita mau jadi Tuhan atas apa yang kita miliki. Nah, jadi next slide. Bisa di next kah? Ya, suatu hari kita harus melepas anak. Suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau. Harus melepas. Sekarang masalahnya yang kemarin yang saya bilang gandeng tangan, lepasinnya ke tangan siapa? Itu yang penting. Ya. Nah 1 Samuel 1:27-28 ingat ya Hana ya. Kan Hana tuh sampai kayak orang mabok gitu. Si Imam Eli kan sampai, aduh kamu tuh ya mabok aja. Saya bukan mabok. Ya, saya ini lagi nangis sama Tuhan. Saya datang kepada Tuhan karena saya mau minta anak. Karena saya dihina sama madu saya, Penina. Yang terus-menerus menghina. Wah saudara kita bisa ngelihat ya. Zaman dulu orang tuh gak punya anak. Itu kayak kutukan. Saya pikir ya. Itu gimana sih si Penina ngebulinya ya, kali begini kali ya. Ini kan namanya imajinasi ya. Kan anaknya si Penina kan banyak kali ya, melahirkan lagi.
Kan dia mesti pergi rame-rame tuh. Setiap tahun kan dia mesti ke Bait Allah kan. Nah perjalanan kan kali-kali ya. Anaknya si Penina mainlah sama si Hana ya. Ngucek-ngucek hidung lah apalah gitu kan. Jalan apa disuapin sama si Hana. Apa yang Penina katakan? Jangan dekat-dekat sama perempuan mandul. Mungkin itu saudara. Itu yang makanya Penina tuh terus nyakitin hatinya Hana. Saudara, Hana tuh sampai datang ke Bait Allah. Tuhan, please. Tuhan, aku tahu ini gak sulit bagimu. Sampai akhirnya, satu waktu Hana dengan suaminya, akhirnya Tuhan mengingat dan Tuhan membuka kandungan, Tuhan memberi anak. Anaknya apa? Samuel. Dan ini doanya Hana. I asked the Lord to give me this boy. And he has granted my request. But now, I'm giving him to the Lord. Saudara lihat, dia dikasih Samuel. Itu bukan, ini anak saya, tak timang-timang, ini milik saya. Udah mintanya aja susah, dapatnya susah. Tapi Hana tahu itu bukan punya dia. Dia kembalikan kepada Tuhan and he will belong to the Lord his whole life. Saudara, anak kita punya Tuhan yang memberi kehidupan kepadanya. Maka setelah itu Hana mah punya anak-anak lagi kan. Setelah dia kasih Samuel setelah lepas susu mungkin kira-kira usia 3 tahunan tuh. Nah, jadi saudara pemuritan keluarga harus dimulai dari sini. Hatinya orang tua. Transformasi hati orang tua. Parenting is not about raising perfect kids. Ini bukan supaya, wah gimana nih supaya anak saya sukses. Gimana supaya anak saya bisa hebat nanti hidupnya. Bagaimana? Wah bukan saudara, it's about being faithful steward. Maka bicara kepemilikan, bicara stewardship, penata layan. Karena kita ini bukan yang punya. Mau harta, mau keluarga, mau karir, itu semua Tuhan titipkan, Tuhan berikan untuk kita kerjakan, kita kelola, kita jaga untuk kita sebagai tanggung jawab sebagai orang yang dititipkan. Ya, jadi it's about being faithful steward of God's grace in their lives. Jadi kita harus bilang ini anugerah dari Tuhan. Jadi kita punya suami, anugerah dari Tuhan. Kita punya istri, anugerah dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan tuh sering kali pakai binatang untuk ngajarin kita ya. As an eagle, teaching her young to make their flight. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, diobok-obok. Supaya apa saudara? Supaya nih anak jadi gak nyaman. Supaya ini nih yang Raja Wali, kamu tuh mesti terbang. Enggak mama, enak di sarang. Mama ambilin dong makanan, suapin. No, kata mamanya. Sekarang kamu sudah besar, keluar dari sarang. Tapi takut kalau nanti terbang, gimana ada badai, gimana ada hujan. Si mama bilang, no kamu diciptakan sebagai Raja Wali, bukan diciptakan sebagai ayam. Ayam di bawah. Raja Wali mesti terbang. Jadi gimana cara dia ngajarin terbang? Dia obok-obok, dia goyang bangkitkan tuh isi sarang supaya anak itu terbang. Dia mau gak mau dia kepakan nih sayapnya kan. Tapi apa yang mamanya lakukan? Dia melayang di atas anak-anaknya. Please, imitate me. Tiru aku. Nih gini loh. Nih sayap mah bukan diginiin. Nah giniin, yes. Dia terbang di atas sayapnya, mengembangkan sayapnya. Tapi si anak kan kadang-kadang, mah capek. Namanya juga baru latihan terbang. Capek. Nah apa yang induknya lakukan? Dia menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, jadi saudara lihat. Ini the beauty of to let go ya, untuk bisa melepas. Jadi seorang induk yang akan begini, yes, anakku terbang. Terbang kemana? Kan si induk enggak ngintilin kemana. Awalnya pasti karena dia mau lihat anak itu masih kuat apa enggak. Tapi setelah itu terbang dan dia percaya pasti anak itu akan kembali. Kalaupun tidak kembali, ya itulah hidupnya si anak. Raja Wali.
Saudara, waktu saya membahas tentang Raja Wali ya, waduh, itu memang Tuhan ciptakan luar biasa. Saudara, tuh Raja Wali itu sampai punya dua itu loh, kelopak mata. Jadi dia kelopak, ada kelopak yang beningnya selain kelopak yang ini. Lalu Raja Wali itu punya masa parubaya. Jadi Raja Wali itu 70 tahun, kurang lebih 50 sampai 70. Di parubayanya dia harus pergi ke tebing untuk dia rontokin bulunya. Nah dia cabutin, mesti dia yang cabutin sendiri. Cabutin bulunya, kenapa? Karena akan tumbuh bulu yang baru. Akan tumbuh bulu yang baru dan paruhnya nih, paruhnya mau gak mau karena nyabutin akan lepas nih, rontok. Jadi dia akan punya paruh yang baru yang lebih tajam. Jadi pada masa rontok bulu 6 bulan dia gak bisa terbang. Kan bulunya rontok. Jadi dia harus hidup dari bergantung Raja Wali lain yang kasih dia makanan. Wah saudara, waktu saya ngelihat iya ya, masa rontok bulu tuh. Waduh itu pasti masa yang menyakitkan. Masa yang kesepian. Masa yang tidak berdaya saudara. Saudara, saya pernah depresi waktu saya operasi lutut. Jadi lutut saya robek ya. Jadi harus operasi. Saya pikir tuh operasi ya udah ada yang penting, pokoknya rasa sakitnya hilang. Operasi. Dok, ini habis operasi bisa langsung jalan? Bisa, kata si dokter. Saking ini mah orang awam sih ya. Oh bisa, oh ya udah. Karena kalau enggak rasa sakit terus menerus karena saya punya meniskusnya robek. Saudara, itu habis operasi, saya nggak bisa tidur, sakitnya luar biasa. Lalu 2,5 bulan saya pakai kruk. Saya yang lincah pergi kemana-mana, sekarang saya harus bergantung. Saya cuma bilang, Pap, tolong matiin lampu. Iya, bentar. Pap, sekarang. Saya bilang, kalau saya bisa matiin lampu, saya nggak minta tolong. Saudara tahu, ini orang dominan, orang yang melakukan segala sesuatu sendiri sekarang harus bergantung. Lalu dengan gemes gitu ya. Wah saudara, saya sampai satu hari, dan itu saya mengalami lutut kaki itu 2 kali. Sampai satu waktu itu di masa pandemi saudara, saya waktu itu sih dia tidak ada tindakan operasi, tapi ternyata saya harus digips lagi 3 minggu saudara. Tadinya bilang 1,5 bulan. Saya udah bilang, aduh Tuhan, saya udah pernah ngalamin ini gimana ya. Itu bisa siang-siang, saya cuma bisa terbaring di atas tempat tidur dan menangis. Jadi rasa tuh tidak mampu ya. Jadi saudara bisa kebayang ya ketika induk ini harus melepas. Dan induk ini mengalami yang namanya rontok bulu ya. Nah jadi pola relasi dalam mendidik anak saudara. Usia 0 sampai 5 tahun itu garis lurus, vertikal. Saudara sama anak umur 0 sampai 5 tahun, saudara gak boleh nanya gini, mau makan enggak? Enggak, oh terserah ya. Mau minum susu enggak? Enggak, oh iya silahkan. Mau sekolah enggak? Enggak. Saudara, dia bagaimana bisa buat keputusan? Orang gak ngerti. Jadi saudara cuma bilang gini, mau minum susu di gelas ini atau di gelas itu? Mau bangun sama papi atau mau bangun sendiri? Pokoknya mesti bangun. Gak ada pilihan gak bangun. Jadi pertanyaan yang salah. Saudara 0 sampai 5 saudara, itu saudara punya tanggung jawab atas anak saudara. Kan saudara gak bisa bilang gini, ayo kita nyebrang pegangan. Enggak, aku gak mau pegangan, aku mau nyebrang sendiri. Saudara bisa bilang terserah. Ya ditabrak mobil silakan. Saudara kan gak bisa konsekuensi yang dipikul sama si anak akibat pilihannya. Dia masih belum ngerti. Dia belum bisa membuat keputusan. Jadi saudaralah yang harus memutuskan untuk dia. Sekarang makan ini, sekarang mesti bobo siang, kamu mesti bangun ikut mami, kamu semua saudara. Maka garis lurus itu pukul 6. Saudara pukul 6 ini ketika dia masuk usia SD yang kita sebut fase training.
fase training itu bergerak nih jarum jam. Pukul 6 ke 7:05. 7:05 masih dekat sama vertikal? Yes. Jadi di training dia ngelatih belajar sendiri, beresin buku, beresin ini, mandi sendiri, semua. Ya, masuk ke fase training. Tapi begitu SMP SMA fase dia remaja, masuk fase coaching. Apa bedanya coach sama trainer? Ini kira-kira ya kalau di dalam konteks ini. Itu kalau di lapangan basket yang namanya si trainer itu tuh masih di sebelah si anak. Ini ya cara ngedribble bola ya. Ini nih cara nge-shoot bola. Tapi begitu coach itu si pelatihnya udah di luar lapangan. Dia cuma bisa bilang lempar. Iya kayak anak lagi tanding. Kita mana bisa masuk tahu-tahu ke lapangan kan. Oh ini salah nih nggak bisa. Jadi saudara Anda sudah mulai harus melepas. SMP SMA jam 8:10. Udah deket ke horizontal. Betul? Nah begitu di atas 18 tahun disebut usia dewasa. Sudah jam 9:15. Saudara dari pukul 6 ke 9:15 ada pergerakan. Enggak tiba-tiba. Ya, itu mah kalau tiba-tiba jamnya rusak. Ya, cut gitu ya. Enggak, itu ada minute by minute. Ya, terus bergerak. Pukul 6 terus bergerak. Sampai anak kita lepas. Ya, karena dia masuk ke fase adult. Dewasa. Maka saya di dalam buku saya Parenting for Adult Children. Ternyata punya anak udah dewasa lebih susah dari anak masih kecil. Anak kecil kita masih bisa ngibulin, ya kan? Kira-kira ya, diancem-ancem ya. Nanti ya kalau kamu nggak makan, mama tinggal. Waduh, diancem kan? Padahal bakal tinggal nggak? Enggak kan? Iya kan? Oh, nanti kalau kamu nggak bayar, mama nggak sayang. Ya tetap sayang dong. Masa jadi nggak sayang gitu loh. Masih bisa diancam. Anak udah gede nggak bisa diancam. Anak nggak mau sekolah, kita masih bisa geret, bawa ke sekolah, masuk sekolah. Anak udah kuliah nggak bisa. Aduh saudara, saya sekarang dengerin orang tua yang nangis. Bu, anak saya 31 tahun, udah kuliah. Di rumah tiap hari bangun siang main game. Nggak tahu hidup untuk apa. Anak saya 36 tahun ibu, nggak mau kawin. Apalagi saya kenalin, marah dia pasti. Ya, maka saudara sebetulnya udah nggak usah dikenal-kenalin. Itu tuh artinya gini, kalau dikenalin, sini mama kenalin ya. Itu mah zaman Siti Nurbaya ya. Tahu nggak buku Siti Nurbaya? Kan masih dijodoh-jodohin kan. Nggak usah. Kita tahu anak kita udah lepasin ke tangan Tuhan. Ya, jadi memang saya tahu nggak mudah saudara. Tapi perjalanan itu kan nggak mendadak. Ada di perjalanan yang sebelumnya, journey yang sebelumnya. Nah, jadi bagaimana nih kita melihat saudara di dalam pola relasi itu tadi. Bahwa dari anak 0 sampai 18 itu yang disebut fase children. UNICEF bilang 0 sampai 18 tahun, itu children. Di dalamnya tentu ada teenager, masa remaja ya. Tapi ini 0 sampai 8. Itu otoritas harus makin lama makin turun. Lalu apa yang naik yaitu pengaruh. Relasi, ini nih pola relasi kita sebutnya. Pola relasi anak dan orang tua. Jadi pengaruh makin lama mesti makin naik. Jadi gini, kalau dia SD kita bilang gini, kalau kamu gak pulang nih jam 5 sore ya, udah ya gak usah pulang gitu kan. Kan dulu mah anak kecil kita bohongin gini, nanti ya kalau ulangan dapat jelek gak usah panggil papa. Begitu dia pulang dia bilang, hai bro. Ngerti kan? Soalnya kan katanya gak boleh manggil papa. Jadi manggil hai bro gitu. Anak kecil dia kagak ngerti gitu loh. Maksud si papahnya, ya kan? Tapi kalau dia udah besar, mestinya waktu dia pulang, saya pulang dong. Misalnya bilang sama temen, gue mesti pulang. Kalau enggak bonyok gue marah. Bonyok tau ya, bokap nyokap. Ya, wah papa mama gue marah. Tapi kalau udah gede,
nggak boleh begini. Gue mesti pulang. Kalau nggak papa mama gue marahin. Ya pasti temannya bilang, ya ilah lu anak mami papi. Mestinya apa saudara? Sorry, gue mesti pulang. Karena mama papa gue pasti nungguin gue. Mereka nggak akan tidur kalau gue belum pulang. Sorry ya, jadi gue pulang. Anak-anak ngerti perbedaannya? Jadi bukan lagi takut kepada otoritas. Tapi memang karena punya hubungan. Karena punya relasi. Jadi saya nggak akan nyakitin hati orang tua saya. Dengan saya bersenang-senang. Dengan teman-teman saya terus sampai larut malam. Sementara orang tua nungguin. Saya pernah ngelihat ada satu film Kristen. Jadi rupanya nih si anak ini dia pergi masih remaja lah SMP gitu. Ngikut temennya ngelihat zaman dulu tuh kan ada KKR yang di tenda. Zaman dulu nih. Ya, jadi ini film menyatakan yang zaman dulu. Jadi rupanya saking asik ngedengerin KKR, ngelihat mujizat. Dia tahu-tahu udah tengah malam pulang. Jadi dia pulang ke rumah, dia buka pintu, rumahnya udah gelap. Dia naik tangga pelan-pelan. Tiba-tiba tap, lampu nyala. Dia nengok papanya. Itu masih pakai jas, masih ini tapi dasinya udah melorot. Rupanya papanya ketiduran nungguin dia. Lalu kemudian waktu dia maksudnya mau nyamperin papanya bilang mau ngejelasin, "Pak, gini." Papanya cuma ngomong gini. It's okay. It's okay. Papa bersyukur kamu pulang dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kamu sekarang naik, mandi, tidur. Besok kita bicara. Oke, itu kalimat itu tuh. Yang terakhir, besok kita bicara. Saya tuh ngebayangin sih. Kalau saya sih yang ada di situ ya. Kayaknya saya gini, hah? Kamu baru pulang ngapain aja dari tadi tuh mami nungguin. Bla. Udah habis tuh anak. Itu anak ya saya lihat ya. Waktu dia naik tangga. Itu penuh dengan guilt. Penuh dengan rasa bersalah. Karena dia tahu papanya nungguin dia. Ya, papanya khawatir tentang dia. Sementara dia bisa lupa gitu ya. Maksudnya lupa nggak minta izin atau nggak kasih tahu nggak apapun. Sehingga dia tahu rasa bersalah itu. Jadi saudara gini loh. Anak kita tuh punya hati nurani. Jadi rasa bersalah itu gak usah kita ciptakan. Udah bisa. Emang dia udah rasa salah. Justru ketika makin dikasihi. Anak itu berasa. Dia berasa dikasihi. Saya sudah mengecewakan orang tua. Nah jadi saudara relasi ya. Jadi pengaruh ya. Itu lihat tengahnya. Di mana titik baliknya usia 12 tahun. Ya, terjadi fase transisi. Di usia anak menjelang ini teens, teenager, teen, mulai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 tahun. Teenager ini, ya. Jadi otoritas harus ada yang berubah. Otoritas kepersahabatan. Jadi pola asuh kita berubah. Pola asuh yang tadinya berdasarkan otoritas sekarang menjadi persahabatan. Pola relasi yang dari vertikal menuju horizontal. Pola komunikasi berubah dari instruksi ke diskusi. Jadi anak kita udah besar kita mesti diskusi. Bukan instruksi, kamu gak boleh ini, kamu harus begini. Ya itu namanya instruksi. Jadi saudara, ayolah jadi orang tua dalam segala musim kehidupan. Saya pakai kata put on, put off. Saudara begitu musim dingin kan bajunya beda ya sama musim panas, ya dong. Jadi saudara mesti lepasin pakai baju yang ya sesuai dengan musim. Jadi anak saudara ada di berbagai musim. Saudara ada satu buku ini terbit 2024. Jonathan Haidt yang menulis, ini bukan buku Kristen. Ya, jadi The Anxious Generation dia mengadakan satu penelitian dari 2010 sampai 2020 di Amerika. Kenapa banyak anak-anak yang
uang, tambah stres, tambah depresi, tambah bunuh diri. Jadi saudara tahu alasannya di mana? Dia pikir apa resesinya ekonomi Amerika. Bukan. Ternyata 2010 muncul iPhone 4. Dan iPhone 4 itu yang bisa selfie. Begitu bisa selfie, kita makin tidak membutuhkan orang lain. Jadi manusia terisolasi. Dan isolation membuat loneliness, kesepian. Kesepian itu bikin anxiety. Anxiety bikin depression. Jadi saudara, ini sebetulnya ada klipnya sih. Ya, boleh didengerin suaranya. Ya, ini hasil dari buku itu saudara ya. Jadi iya. Jadi masalah isolation, anxiety, depression itu bukan masalah ringan. Saudara tahu ada anak umur 10 tahun gantung diri di Ngada. Ini di desa. Hanya karena minta uang 10.000 buat beli pensil dan buku. Entah apa yang dikatakan oleh mamanya. Apa mungkin mamanya bilang, kamu tuh gak ngerti orang tua, udah gak ada duit. Masih minta-minta, nggak usah lah. Nanti lagi, ini kakakmu putus sekolah. Dia tuh itu anak ketiga dari suami ketiga. Suami ketiganya sudah meninggal. Jadi anak paling kecil ini dititipkan di nenek. Jadi si mama dengan kakak-kakaknya yang ya mungkin sekolah ke SMP, ke SMA atau kuliah mungkin ya. Jadi si mama yang miskin ini juga entah gimana mengatakan apa. Jadi si anak itu pulang, dia nulis surat. Ini anak nulis surat, suratnya dengan bahasa NTT gitu ya. Jadi dia cuma bilang, Ma, aku pergi. Mama gak usah cari aku. Ya, Mama gak usah nangis. Aku pergi supaya aku gak nyusahin Mama. Karena aku nyusahin Mama. Jadi kalau aku gak ada, itu hilang beban Mama satu. Lalu ada gambar dia gambar, lalu ada air mata. Lalu ada namanya. Dia ambil tali. Dia gantung diri di depan pohon, di depan rumah neneknya ada pohon cengkeh. Dan dia gantung diri di situ. Saudara, itu tamparan buat kita, seluruh masyarakat Indonesia. Cuman sekarang pikir gini, dulu tuh bunuh diri tuh orang dewasa. Sekarang anak SMA, SMP, SD. Dulu bisa membunuh orang tua, mestinya orang dewasa. Anak SD bunuh orang tua. Ada adik bunuh kakak. Aduh saudara, saya pikir gini, itu mah dosa lama ya. Kain aja bunuh Habil. Bayangin saudara, ini mama Hawa, papa Adam. Itu di rumah ngelihat si pembunuh Kain, ya berarti ingat siapa? Ingat adiknya yang dibunuh kan? Dia punya anak korban dibunuh, punya anak juga si pembunuh. Saudara, itu tragedi keluarga sudah luar biasa terjadi. Jadi
ada satu fobia namanya atelofobia, the fear of imperfection or not being good enough. Saudara, ini gejala nih impact daripada atelofobia. Jadi sekarang anak-anak yang tidak perform itu bukan karena dia malas, bukan karena dia bodoh. Karena dia merasa dia nggak cukup baik. Dia merasa dia nggak sempurna. Jadi dia sulit bikin keputusan, difficulty making decision, solving problems and taking action. Lalu apa? Persistent feelings of dissatisfaction, anger or frustration with oneself. Jadi ini yang terjadi saudara pada atelofobia. Saudara dulu tuh fobia jenisnya ya terhadap ketinggian, terhadap binatang tertentu, terhadap gelap, ada objeknya. Sekarang objeknya nggak ada. Ya cuman takut apa? Takut nggak sempurna, takut ditolak, takut nggak jadi bagus. Jadi ini kasus bunuh diri yang meningkat, kita lihat dulu pada tahun 2024 tuh bisa tiba-tiba meningkat yang meninggal di Universitas Ciputra, Universitas ITS, lalu Petra. Aduh saudara, itu langsung kayak aduh tiap minggu harus mendengar berita bunuh diri. Jadi kasus-kasus bunuh diri. Mari kita belajar dari Imam Eli saudara ya. Imam Eli ya, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Lalu ayat 24, janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Saudara, kalimat di bawah. Kita baca sama-sama. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Kenapa Tuhan hendak mematikan? Karena anak ini berdosa terhadap Tuhan. Lalu kemudian kenapa sudah tidak didengarkan lagi perkataan ayahnya itu? Karena udah lewat. Kesempatan. Mestinya kecil. Dia ngomongin anaknya bukan udah gede. Udah gede it's too late. Udah terlambat. Udah gak didengar. Karena udah terlalu banyak yang masuk. Makanya kemarin saya ngomong, kenapa didik anak itu mesti sejak kecil. Sejak kecil. Jadi ini yang Tuhan tegur. Mengapa engkau memandang dengan loba. Bahkan di TB2 dikatakan memandang rendah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Yang telah kuperintahkan. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Jadi memang Imam Eli luar biasa. Makanya Tuhan gak ngomong sama dia. Tuhan marah. Ngomongnya sama Samuel. Makanya waktu itu Tuhan udah lama gak ngomong. Jadi waktu Samuel dipanggil Samuel. Eli tuh gak ngeh. Kalau itu Tuhan. Dia Samuel bilang, Bapak manggil saya? Enggak. Udah tidur lagi sana, mimpi kali kamu. Yang kedua kali, tadi dia mulai enggak nih. Ini jangan yang ketiga kali nih, ketiga kali beneran Tuhan panggil. Dan Tuhan tuh kalau panggil 2 kali ya, Samuel. Marta gitu ya. Jadi saudara, waktu menegaskan itu saudara kita lihat bagaimana Imam Eli menggemukkan diri. Imam Eli tuh gemuk, makanya waktu dia jatuh patah batang lehernya. Ya, saking gemuknya saudara. Makanya anak-anaknya juga mencuri persembahan. Kita melihat bagaimana luar biasa ya. Nah, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya.
yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka, tidak mencegah. Oh saudara, belajar dari Imam Eli ya. Makanya kenapa mendidik anak sejak kecil. Udah gede mah udah susah. Yang kalau kemarin saya bilang kalau kecil mah udah kayak apa? Kayak kawat, kalau udah gede kayak besi ya. Nah kita lihat Ayub. Ayub ya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ini berarti pesta mau udah gede dong ya anak-anaknya ya kan 7 laki-laki, 3 perempuan. Tiap hari itu Senin, Selasa, Rabu kali ya tiap hari ya. Habis itu muter lagi tiap-tiap hari. Hari-hari pesta telah berlalu. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Ayub untuk apa? Menguduskan mereka, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Maka saudara, kenapa saudara itu harus lebih peduli hatinya anak kita lagi berkenan gak sama Tuhan ketimbang kita peduli ini anak gimana nih ulangannya. Oh saudara, apalagi kalau cuma mau nilai ulangan dapat 10 dia nyontek lah. Apalagi sekarang AI saudara, anak kita kan bergaulnya sama AI ya. AI. Konseling juga sama AI. Bayangin menikah sama AI saudara. Ada wanita di Jepang umur 32 tahun dia menikah dengan AI. Ayo, dulu kita pikir ya, ini menikah sama robot aja. Udah kayaknya, nikah sama robot. Tuh robot tuh cantik-cantik ya. Tapi pikir-pikir ya, benar juga ya robot. Coba, kan gak bisa komplain ya. Gak ngeluh, gak ngomel, gak matre ya. Iya dong. Dan saudara itu dengan robot mereka bisa hubungan suami istri juga. Maksudnya di dalam konteks itu robot loh. Ya, tapi ini gambar AI saudara udah lebih. Aduh manusia kehilangan jati diri memang ya identitas. Jadi saudara mau gak berdoa buat anak-anak saudara. Bagaimana saudara bersedia hancur untuk menghancurkan hati anak-anak kita. Tapi Tuhan mau kita yang hancur dulu. Ya. Kapan Anda datang kepada Tuhan dengan air mata dan hancur hati ketika membawa anak-anak dalam doa Anda. Hancur hati bukan karena kekhawatiran. Hancur hati bukan karena takut. Tapi hancur hati karena anak-anak kita tidak sedang di dalam perkenanan Tuhan. Dan kita cuma bilang Tuhan saya mau kayak Ayub. Saya mau datang. Saya mewakili anak saya datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan untuk mohon ampun. Saudara, Efesus 6 ayat 4, kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayah-ayah Anda gak punya bonding sama anak. Gak punya. Kalau ibu-ibu punya bonding. 9 bulan dia ada di perut anaknya. Jadi kalau ibu-ibu marah, melotot, tuh anak tetap percaya mamanya sayang. Dia cuma tahu emang mama begitu. Dia tahu emang ya mau mamanya marah kayak apa juga. Dia tetap tahu mamanya sayang. Tapi kalau papa marah, oh mohon maaf dia akan simpan. Satu hari sempat anak saya konflik sama papahnya. Jadi akhirnya rekonsiliasi. Saya bilang gini, ayo Rik apalagi? Oh iya dulu papi ya 2 tahun yang lalu. Kita di rumah yang lama, di rumah yang lama. Minggu siang, dia bisa detail jelasin. Aku tendang Koko, kemudian papi bilang aku bodoh. Waduh bla bla bla. Suami saya gini, masa? Kapan? Oh enggak, saya bilang ngaku aja, ngaku. Saya bilang udah minta maaf gitu kan. Tapi tuh suami saya tuh jarang marah. Suami saya flekmatik abis. Itu marah aja kalau marah ngomongnya gini, saya marah. Oh, udah selesai. Hah? Saya itu tiap hari marah, saudara. Saya membesarkan anak tuh dengan marah. Kata saya pikir, marah tuh bikin anak disiplin. Marah tuh bikin anak tertib. Marah. Jadi anak-anak saya tuh terluka karena apa? Kemarahan saya.
Tapi dari mana marah saya karena dari kecil saya punya anger. Anger saya nggak selesai. Nah jadi saudara, ini kalau mau ngomong, waduh saya ini yang marah tiap hari. Jadi saya ngomong, Rick, anak saya namanya Rick. Rick, mami, maksudnya salah mami mana? Anak saya ngomong gini, mami ya, mami mah banyak. Tapi aku lupa. Mami banyak, dia cuma inget banyaknya doang. Apa saking kebanyakan jadi dia gak inget ya. Bisa juga ya. Tapi dia lupa, maksudnya dia gak catet tuh. Gak catet. Ini bukan berarti nanti emak-emak pada marahin anak ya, bukan ya. Ya, enggak, bukan. Tapi bapak-bapak kenapa diperingati? Ini kenapa hati bapak? Ini kenapa dunia ketika fatherless, saudara. Saya harus ngomong, bapak yang dekat sama anak lakinya gak mungkin jadi gay. Karena anak itu look up sekali sama papanya. Anak yang dekat sama, anak perempuan yang dekat sama papinya itu laki-laki pertama dalam hatinya. Gak mungkin dia jadi lesbian. Karena kan dia tahu ada cinta laki-laki. Dan dia akan merindukan cinta laki-laki itu. Ya, tapi laki-laki pertama itu papinya kan. Itu sampai ada satu orang tua murid saya bilang gini, Bu saya tuh saking deketnya sama papi saya tuh cari suami satu gak perokok. Karena papi saya gak merokok. 2, belah pinggir rambutnya. Jadi maksudnya tanpa sadar dia cari pria yang rambutnya belah pinggir gitu ya. Saking ya maksudnya itu papinya tuh jadi idola lah gitu. Jadi ayo nih bapak-bapak didik mereka atau yang Anda sebagai guru di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Anda harus jadi imam. Ya sebagai imam, sebagai nabi bagi anak. Jadi can I really do all things through Christ who give me strength? Karena ini ayat ada di Filipi 4. I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content. Whatever the circumstances. Saya udah belajar untuk puas dalam segala keadaan. Ya, saya tahu apa itu kelimpahan, saya tahu apa itu kekurangan. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. Jadi dia bilang, apakah saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan saya kekuatan? No. But Jesus can give you the strength to trust. Kita tuh sampai gak punya kemampuan bahkan untuk datang sama Tuhan, untuk percaya Tuhan. Jadi tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk trust that He is your contentment. Kepuasan kita cuma satu, Kristus. In all the situation that you face throughout life. Jadi contentment is not found in having better circumstances. Contentment is found in Jesus. Kita tuh gak bisa puas. Mau anak kita sukses, anak kita hebat, anak kita berhasil. No, itu kepuasan semu. Kepuasan yang iblis tawarkan. Tapi akhirnya kamu jadikan anak-anakmu dewa. Anak-anakmu idol. Idol dari kebanggaan. Engkau membuat anak-anakmu jadi trofi. Piala. Makanya orang tua, mahkota orang tua anak cucu. Ya kadang-kadang saya udah kalau ngedengerin itu ya nenek-nenek, emak-emak. Kalau sharing, ini kan kita lagi makan ya. Itu si oma ini ngomong, cucu saya mah begini. Itu sebelahnya bisa ngomongin, oh kalau cucu saya begini. Ini kalau cucu saya pikir ya, itu kalau dikasih pembatas, sebetulnya mereka pada ngomong sendiri. Mereka ngomong sendiri, gak lagi dialog. Kan yang semua pada laporan, cucu saya, anak saya, semua tuh. Jadi kita itu memang punya idol dalam hidup kita. He is your life. Cling to Him, depend on Him. Trust that you have all that you need in Him and you will experience real grace, real hope, real life, and real joy. Ya, semuanya nyata. Ada satu lagu, saudara. Ya, ini lagu waktu saya pemuda ya, yang nyanyi Maranatha Music, berarti
tahu ya tahun berapa ya, ini tahun 80-an ya, belum pada lahir kayaknya ya. Ya kalau yang bisa ikut nyanyi karena lagunya sederhana. Jadi waktu saya siapin bahan ini saudara, saya nangis nyanyi lagu ini. Ya, I cast all my cares. Tuhan bilang, lempar, kasih aku kekhawatiranmu. Karena aku ahlinya. Aku ahlinya. Engkau gak ahli. Engkau gak bisa, gak mampu. I cast all my cares upon you. I lay off my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Ketika kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan kalimat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan itu di kaki Tuhan. Down at your feet. Karena kepada siapa kita buang, kita lempar segala kekhawatiran kita. Karena Tuhan bilang janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi kalaupun engkau khawatir, nyatakan itu di dalam doamu dengan segala permohonan. Dan dengan segala ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala pikiran akan memenuhi hati kita, akan memerintah di dalam hati kita. Mari saudara kita datang membawa segenap kekhawatiran kita. Karena di dalam Kristus dia bisa memberi kita kekuatan. Kita sendiri gak kuat, kita sendiri gak mampu. Kecuali dia yang memampukan. Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kristus yang sudah menggantikan hidup kita yang mestinya binasa. Tapi menjadi berarti. Maka Kristus dialah Tuhan. Dialah juru selamat bagi anak-anak kita. Bagi diri kita, bagi keluarga kita. Kita gak usah takut. Dia yang sanggup pegang itu semua. Kehidupan. Kematian bahkan ada di tangannya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa kecuali melalui dia. Dan kalau kita sudah di dalam tangannya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari tangannya yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Ceritakan kepada Tuhan. Singkapkan kepada Tuhan. Apa yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia maha kasih. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Baik waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Yesus Kristus tetap sama. Tidak berubah. Tuhan terima kasih Engkau sudah mendengar doa-doa jeritan hati kami. Tapi kami tahu Tuhan kepada siapa kami harus datang. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Tuhan, Engkau sendiri yang punya waktu. Engkau yang punya kuasa.
Engkau yang punya rencana. Lakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Karena itulah yang terindah, yang termanis. Sekalipun saat ini kami belum bisa melihat. Tapi mata iman kami percaya. Percaya sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan break. Tuhan kuasai perbincangan kami, persekutuan kami. Dan kami akan kembali lagi. Kami akan berdiskusi. Tolong hamba Tuhan. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan. Untuk dijawab, mohon hikmat, marifat dari Engkau Allah Roh Kudus. Yang memberikan hikmat itu. Untuk apa yang harus kami ketahui, apa yang harus kami kenal, apa yang harus kami lakukan. Semua itu Tuhan dalam pimpinan Engkau. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin.